2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih puasanya? Masih pada semangat nggak? Masih lancar nggak? Alhamdulillah Lancar, masih Bu, Gai. lancar. Alhamdulillah. Semangat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita buat aturan dulu ya. Tolong silakan rapikan bajunya, biar bajunya belum rapi. Kemudian silakan hidupkan kamera kalian. Kalian boleh mematikan mikrofon. Akan tetapi bila Ibu memanggilnya, maka kalian wajib menghidupkan mikrofonnya dan menjawab panggilan dari Ibu. Yang tidak menyalakan kamera, maka akan Ibu anggap tidak hadir pada pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Muhammad Rifki, sebagai ketua kelas, tolong bantu Ibu untuk memimpin pembacaan doa hari ini. Ya, baik teman-teman, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih Muhammad Rifki. Baik, Ya, Ibu Bu. akan mengabsen terlebih dahulu ya. Silakan kalian menghidupkan kamera dan mikrofon kalian. Naufal? Kemana Ini ya, tidak hadir, Naufal? Bu. Tidak Oke. hadir, Bu. Muhammad Rifki? Ya Bu, saya hadir. Alhamdulillah. Anissa Ridwan? Hadirah, Bu. Alhamdulillah. Oke. Kemudian, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Ada yang ingat? Kita minggu lalu membahas tentang kurban. Coba masih ada yang ingat nggak apa itu kurban? Muhammad Rifki, bagaimana ingat tidak apa itu kurban? Bu, kurban kita membeli hewan untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Iya, betul. Jadi kurban itu mempersembahkan binatang hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau untuk dimaksudkan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, pada hari ini Ibu akan membahas materi tentang adab takziah. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan kehadiran indikator tujuan pembelajaran pada hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu menghayati nilai-nilai peristiwa kematian melalui takziah. Siswa diharapkan memiliki sikap penghayatan terhadap nilai-nilai dari peristiwa kematian, membiasakan diri untuk melakukan takziah, memiliki kemampuan untuk membiasakan diri melakukan takziah. Yang terakhir, memahami akhlak atau adab yang baik ketika melakukan takziah. Diharapkan pencapaiannya menjelaskan pengertian adab yang baik ketika melakukan takziah, menjelaskan adab takziah, dan menyebutkan nilai positif dari takziah. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pengertian takziah, mengetahui hukum melaksanakan takziah, menjelaskan adab-adab takziah, dan terakhir menyebutkan nilai positif dari takziah. Oke. Terus yang terakhir lagi ada, diharapkan juga dengan pembelajaran hari ini siswa dapat mengaplikasikan adab takziah yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi siap-siap ya, kalian harus bisa melakukan pembelajaran hari ini karena ini manfaatnya sangat besar sekali. Mengapa sih kita harus melakukan adab takziah, harus mempelajari adab takziah? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan menceritakan sebuah kisah yang bersumber dari hadis radhiyallahu anhu, Bukhari dan Muslim dari Abdullah. Nabi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertakziah menghibur orang yang kena musibah atau ditinggal mati, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang terkena musibah itu. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang jenazahnya maka baginya pahala 1 qirat, dan siapa yang menghadiri jenazah hingga jenazah dikubur, maka baginya pahala 2 qirat. Ditanyakan, apakah 2 qirat itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, seperti 2 gunung yang sangat besar. Masya Allah banget kan? Padahal ibadah ini tuh ibadah yang ringan loh, tapi pahalanya itu sangat berlimpah. Jadi siapa yang mendapatkan pahala 2 qirat? Kalau mau, yuk kita sama-sama belajar mengenai adab takziah yang baik dan benar.
Kemudian Ibu di sini akan menampilkan sebuah gambar. Muhammad Rifki tolong di screen di yang keempat. Oke. Di sini coba kalian lihat, di sini ada gambar apa? Orang yang Ada yang sedang takziah. perhatikan? Kenapa? Orang sedang takziah. Iya, betul. Terima kasih, Rifki. Lalu, apa sih Ya. kaitannya dengan materi kita hari ini? Tentu jelas ada kaitannya dong, yaitu para Ada umat Islam mendoakan saudara-saudaranya yang sudah meninggal, bertujuan untuk menghibur orang yang ditinggalkan dalam dukanya. Jadi menghibur keluarganya, jadi yang keluarganya ditinggalkan dihibur, kemudian diberi nasihat, disuruh sabar, ikhlas, ridho. Tuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang adab takziah. Di sini ada mind mapping-nya. Coba Muhammad Rifki tolong dilanjut, next. Ya. Baik, sebelum mind mapping ini Ibu mau tanya dulu dong. Menurut bahasa kalian, apa itu pengertian takziah? Anissa, coba disebutkan apa itu takziah? Setahu kamu. Takziah yang saya tahu itu apa ya? Mengunjungi orang yang telah meninggal. Datang ke tempat orang yang meninggal gitu loh, Bu. Iya, betul. Pengertian Tujuannya untuk takziah. apa? Tujuannya untuk menghibur Iya, betul. orang yang ditinggalkan. Iya, terima kasih atas jawabannya ya, Nisa. Ya, jadi Ya, Bu. dengan kita bertakziah, kita itu menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kemudian kita juga bisa memberikan bantuan, motivasi, supaya keluarga yang ditinggalkan itu nggak merasa terpuruk, nggak merasa terbebani, seperti itu. Baik, di sini ada mind mapping dari takziah. Yang pertama yang akan kita bahas, ada pengertian takziah, kemudian ada dasar hukum takziah, adab-adab takziah, dan nilai positif takziah. Kemudian dilanjut, Muhammad Rifki. Lanjut. Oke, pengertian takziah. Secara bahasa, takziah itu merupakan bentuk masdar dari azza yu'azziu, yang artinya menyabarkan, menghibur, menawarkan kesedihan, serta memerintahkan atau menganjurkan untuk bersabar. Sedangkan dalam konteks muamalahnya, takziah itu mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkan dengan ungkapan-ungkapan yang baik, dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Jadi waktu takziah itu sebelum dan juga bisa sesudah, selama sampai 3 hari. Tujuannya takziah itu adalah untuk menghibur keluarga yang ditinggal agar tidak meratapi dan merasa sedih karena musibah yang diterimanya. Dilanjut, Muhammad Rifki. Dasar hukum perintah takziah. Hukum takziah itu sunnah atau mustahab, sekalipun kepada orang zimmi atau muslim atau non-muslim yang tidak memeranginya. Kemudian menurut para Imam Nawawi, Hambali, maupun Asyauri, jenazah itu bisa ditakziahi selama 3 hari sesudah dikuburnya. Berarti waktu takziah itu batasnya adalah 3 hari. Kemudian orang yang melakukan takziah adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau yang dialami oleh saudaranya. Jadi jelas di sini takziah termasuk kategori amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena termasuk salah satu fundamental ajaran Islam yang disunahkan oleh Rasulullah, yang berguna untuk membantu saudara kita yang telah ditinggalkan, menanamkan kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dilanjut, silahkan. Ya, di sini ada ayat nih tentang dasar hukum takziah. Coba Ibu mau minta Muhammad Rifki tolong membacakan ayat tersebut. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal
ismi wal udwan. Artinya, dan saling menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Muhammad Rifki karena sudah membacakannya. Bacaannya bagus. Alhamdulillah. Lanjut silahkan. Lanjut. Ya. Kemudian di sini ada adab-adab takziah nih. Apa saja sih adab takziah? Kalau kita mau takziah ke tempat orang yang berduka, kita harus mengetahui adab-adabnya. Karena dalam takziah itu punya adab. Sama seperti adab mau makan, adab terhadap orang tua, dan adab lainnya. Yang pertama, adab takziah itu ada menghibur yang kena musibah. Coba di sini Ibu mau minta tolong kepada Anissa untuk membacakan hadis tentang menghibur yang kena musibah. Ya, Bu. Ya, silakan Anissa. Innalillahi ma'ahaza walahu ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma. Lanjut, Bu. Iya. Fal tasbir wala tahtasib. Artinya, Bu? Iya, silakan dibacakan. Artinya sesungguhnya milik Allah untuk mengambilnya dan miliknya untuk diberikan, dan segala sesuatu di sisinya dan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan waktunya. Maka hendaknya engkau sabar dan ihtisab. Hadis riwayat Bukhari. Baik, terima kasih Anissa karena sudah membacakannya. Iya, di sini ada hadis menghibur yang kena musibah. Dan hadis ini ternyata juga salah satu doa untuk melaksanakan takziah. Jadi ketika kita mau takziah nih, kita boleh baca doa ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, ada bersikap sopan dan berbicara dengan santun. Dalam bercakap-cakap, janganlah mengeluarkan pembicaraan yang dapat menambah kesusahan bagi ahli waris si mayit. Jadi kita kalau sedang takziah, kita tidak boleh sembarangan mengucapkan pembicaraan yang dapat menambah kesusahan bagi ahli si mayit. Kemudian membatasi percakapan waktu bertakziah dengan patut dan jangan sekali bersenda gurau dengan mengeluarkan ketahuan terbahak-bahak. Kita tidak boleh saat takziah, kita malah tertawa terbahak-bahak, kita malah bercanda, tidak boleh. Lanjut. Kemudian ada menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan suasana berkabung. Jadi saat kita takziah, kita tuh nggak boleh malah main kartu, main judi, atau kita malah ngobrol ngerumpi sama teman-teman. Bukannya takziah malah ngerumpi. Itu kan nggak boleh. Kemudian yang ketiga, yaitu mengikuti penyelenggaraan jenazah. Ikutilah upacara menyolati jenazah, dan sempurnakanlah dengan mengantarkan jenazah hingga sampai ke makam. Seperti yang tadi Ibu katakan di awal, siapa yang mau mendapatkan 2 qirat, maka laksanakanlah takziah dengan ikhlas. Dan kalau bisa, ikut sampai pemakamannya, menyalatannya. Sehingga kita dapat merasakan bagaimana rasanya ditinggal oleh orang yang dicintainya, keluarganya. Kemudian kita juga bisa meningkatkan diri kepada Allah, menghadapi kematian. Kemudian dilakukan kepada siapa saja yang kena musibah. Jadi kita nggak boleh pilih kasih. Semuanya tuh harus kita takziahin, mau dia kaya, mau dia miskin, karena semuanya sama di mata Allah. Yang membedakannya hanyalah iman dan amalnya masing-masing. Disunahkan juga untuk membuat makanan bagi keluarga si mayit. Jadi kalau kita bisa, kita disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga si mayit. Kalaupun kita tidak sempat, kita bisa memberikannya dengan berupa sumbangan uang. Nanti yang akan diberikan kepada keluarga si mayit, dan keluarga si mayit sendiri yang akan membelanjakannya untuk keperluan. Kemudian selanjutnya, silahkan. Rifki, dilanjut Rifki. Oke, di sini ada nilai positif takziah. Nilai positif, ya. Apa saja sih nilai positif takziah? Jadi ternyata banyak loh manfaatnya. Yang pertama, orang yang melakukan takziah, mereka mampu merasakan kesedihan atau hal yang dialami oleh saudaranya. Dengan seringnya melakukan takziah, seseorang akan terdorong muhasabah untuk semua aktivitas yang dilakukannya sehingga menumbuhkan keyakinan akan adanya kematian. Kemudian meringankan beban musibah yang diderita oleh tuan rumah.
memotivasi untuk terus bersabar dan berharap pahala dari Allah, memotivasi untuk ridho dengan ketentuan qadar Allah dan menyerahkan kepada Allah. Kemudian juga mendoakan agar musibah yang dihadapi oleh keluarga duka diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik, dan melarangnya untuk berbuat nihayah atau meratapi nasib karena ditinggal oleh orang yang dicintainya, dan mendoakan si mayit dengan kebaikan. Oke, materi kita sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya dong, Bu, nanya. Oke, silakan Muhammad Rifki. Saya mau tanya, Bu. Mm-mm. Apa boleh kita bertakziah kepada keluarga non-muslim? Oke, baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Ditampung dulu ya. Bu. Oke. Kenapa sih kita tidak boleh tertawa terbahak-bahak ketika sedang bertakziah, Bu? Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, apa sih hukumnya kita takziah kepada orang yang non-muslim? Ada dua pendapat ulama yang mengatakan. Ada sebagian jumhur ulama yang mengatakan mubah, dan ada juga yang mengatakan sunnah. Mengatakan mubah ketika orang yang kita takziahi itu, kita berharap semoga dia itu bisa masuk Islam, memeluk ajaran Islam. Kemudian yang kedua, dikatakan mubah karena kita sebagai sesama umat untuk bertakziah, walaupun dia bukan muslim. Akan tetapi, dia tidak ada harapan masuk ke dalam ajaran Islam, seperti itu. Jadi intinya, sebenarnya takziah boleh dilakukan kepada siapapun. Yang terpenting adalah kita tetap yakin dengan apa yang kita lakukan itu untuk meringankan beban si keluarga yang ditinggal duka tersebut. Begitu Muhammad Rifki. Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah, Bu. Makasih. Alhamdulillah. Terima kasih Muhammad Rifki. Kemudian pertanyaan dari Anissa. Tadi apa Anissa? Terbahak-bahak ya? Iya, kita tidak boleh takziah tertawa terbahak-bahak. Karena kenapa? Kita kan sedang ada di rumah duka. Masa iya kita malah tertawa terbahak-bahak? Bukannya kita mendoakan? Itu tidak secara etika, itu tidak etis dan tidak pantas. Apalagi dalam Islam. Kalau dalam Islam itu kan sangat ketat sekali. Ada berbagai macam adab. Nah, salah satunya adalah adab takziah. Seperti yang tadi sudah kita bahas, kita tidak boleh tertawa terbahak-bahak karena dapat menyakiti perasaan dari keluarga yang ditinggalkan berduka. Seperti itu. Oke. Kemudian sekarang di sini Muhammad Rifki silakan dilanjut. Oke, di sini Ibu mempunyai kasus lagi nih. Di sini lagi ada kasus yang lagi hits nih tentang tenggelamnya awak kapal yang 402 kemarin. Coba boleh dibacakan Nuranisa? Ya, tenggelamnya awak kapal 402. Ini semuanya, Bu? Intinya aja yang menurut kamu penting. Pada hari Rabu 21 April 2021 pukul 3, KRI Nanggala 402 mengajukan izin menyelam ke Komandan Gugus Tugas Penembakan Danus Puria 2 sesuai prosedur. Namun setelah izin diberikan, KRI Nanggala 402 hilang kontak dan tidak bisa dihubungi. Terus habis itu udah hilang kontak, kemudian dilakuin pengamatan udara dengan helikopter, kemudian ditemukan tumpahan minyak di sekitar posisi penyelam. Terus pada pukul 2 siang diberangkatkan KRI Rigel Hidros dari Jakarta ke KRI Regat Satuan Ranjau untuk membantu pencarian menggunakan dead scan sonar. Oke, terima kasih Anissa. Di sini ada kasus nih. Coba Ibu mau minta pendapatnya kalian dong. Menurut kalian, apakah kita diperbolehkan untuk takziah kepada korban yang belum ditemukan mayatnya? Kan di sini kan lagi terkenal nih, lagi viral. Jadi di sini itu
kasusnya itu dari pihak awak kapal 402 itu mengalami kecelakaan, hilang, kemudian tenggelam, dan dinyatakan sampai saat ini belum ditemukan. Jadi menurut kalian boleh nggak nih kalau kita takziah kepada korban yang belum ditemukan, yang belum ada jenazahnya, seperti itu? Boleh, Bu, boleh. Kenapa boleh, Hafiz? Karena sudah berduka, Bu. Sudah dapat berita berduka, sudah mendapat informasi berduka terlebih dahulu sebelum mayatnya datang. Itu, Bu, alasannya. Oke, terima kasih Hafiz atas jawabannya. Coba yang lainnya. Bagaimana tanggapannya mengenai kasus ini? Kalau Udah, menurut Bu. saya, Bagaimana, Nisa? apa Rifki dulu? Oh, Menurut Rifki dulu, saya- silakan Rifki. Rifki Menurut saya dulu. sudah, karena kan benar tadi yang dikatakan Hafiz, sudah ada informasi dari kepala tentaranya itu jenderal tentaranya itu sudah diinformasikan kapalnya tenggelam gitu. Nah, keluarga korban udah pasti sedih ya, Bu ya. Kita kunjunglah bertakziah kepada mereka. Gitu, Bu. Oke, terima kasih jawabannya Muhammad Rifki. Silakan Anissa, bagaimana tanggapannya? Ya, Bu, gak jauh beda dari aku sama Rifki, karena emang udah dikonfirmasi juga kalau misalnya kapal Nanggala 402 itu tenggelam, Bu. Jadi, terus juga kan udah ada berita katanya terbelah menjadi 3 bagian. Iya, betul. Ada lagi yang ingin menanggapi? Naufal sudah hadir belum ya? Belum Sudah, ya? sudah. Oh, sudah. Bagaimana sudah. Naufal mengenai tanggapan kasus ini? Ya, kalau misalnya udah mayatnya udah ketahuan, kalau misalnya udah benar-benar gugur, kalau untuk takziah itu boleh. Tapi kalau misalnya masih diambang-ambang sih, itu tergantung bisa boleh takziah apa enggak. Karena kan kalau misalnya masih diambang itu kan masih kemungkinan 50% bisa hidup atau enggak gitu. Jadi nunggu informasi dulu untuk konkretnya, baru bisa kita tahu dia udah meninggal atau enggaknya gitu. Jadi kalau menurut Naufal, jadi di kasus ini masih menunggu informasi dari pihak terkait akan kepastiannya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jawaban-jawabannya sangat luar biasa. Iya, betul. Jadi ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan, boleh Bu, silahkan, karena itu kan keluarga sedang berduka. Maka kita sebagai sesama saudara muslim, sehendaknya kita menghibur keluarga yang berduka. Ada juga yang tadi berpendapat bahwa kita menunggu informasi dulu sampai jenazah korban ditemukan, baik itu masih dalam keadaan utuh maupun sudah hanya sisa-sisanya saja. Ya, jadi kita sebagai muslim itu kita harus bertakziah kepada sesama. Jangan lupa ingat kematian, karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil sama Allah. Dengan takziah ini, salah satunya kita jadi mengingat kematian. Kalau saya yang besok dipanggil Allah, bagaimana ya? Jadi kita introspeksi diri, memperbaiki diri. Kemudian habis itu, coba setelah mengetahui materi ini, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ingin dari salah satu kalian untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kesimpulan hari ini? Coba. Putus-putus ya? Bagaimana, Naufal? Untuk memberikan kesimpulan pada hari ini? Apa nih kesimpulannya ya? Kesimpulan tentang takziah ya? Iya. Jadi kesimpulannya kalau takziah itu kita harus membantu juga sesama muslim. Ketika orang lagi berduka, kita wajib untuk membantunya. Jangan ketika satu musim lagi berduka kita tidak peduli sama sekali. Itu nggak boleh. Nah, yang ditangkap dari pelajaran takziah ini, kalau masalah yang tadi, kalau misalnya ada bencana atau gimana, kita harus lihat dulu deteksinya dari pemerintah.
apa benar Mm-mm. 100% meninggal atau enggak. Nah, kalau misalnya meninggal ya kita boleh mentaziahkan. Tapi kalau misalnya masih diambang-ambang, kalau kita taziah kasihan juga dari keluarga pihaknya, ya kan. Ya menurut saya gitu aja sih, Bu. Oke, terima kasih Naufal atas kesimpulannya. Iya, jadi kita itu takziah itu sangat penting sekali sebagai yang dianjurkan oleh Rasulullah. Itu memang sunnah, tapi pahalanya sangat berlipat ganda. Dan mau jenazahnya sudah ketemu ataupun belum, kalau niat kita memang takziah untuk menghibur keluarga yang berduka dan dipastikan keluarga itu sudah memang kehilangan seseorang keluarganya yang dicintainya, maka kita boleh melakukan takziah. Karena kan niat kita untuk menghibur keluarga yang berduka, seperti itu. Kemudian tadi di awal Ibu sudah menanyakan mengenai pengertian takziah. Sekarang Ibu mau tanya lagi ke Muhammad Rifki. Menurut kamu bagaimana pengertian takziah? Ya Bu, jadi takziah itu kita datang kepada mengunjungi keluarga yang ditinggalkan. Ini itu untuk membuat keluarga tersebut berkurang lah rasa kesedihannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Muhammad Rifki. Ya, Ya, Bu. betul sekali. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas individu, yaitu membuat mapping terkait materi takziah yang tadi Ibu berikan sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Jadi kalian boleh bebas menggambar, yaitu boleh mobil, boleh rumah, yang penting ada tulisan mapping-nya. Batas akhir pengumpulannya Jumat tanggal 30 April 2021, dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian, untuk minggu depan, Ibu akan membahas materi tentang zakat. Ibu minta tolong untuk kalian mempelajarinya, dan jangan lupa tugas yang Ibu berikan, tolong dikerjakan ya. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah memberikan perhatian dan menyimak mata pelajaran Ibu hari ini. Semoga materi adab takziah ini diharapkan dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Baiklah, Ibu akan menutup pelajaran hari ini. Ibu minta tolong kepada Ketua Kelas Muhammad Rifki untuk memimpin pembacaan doa. Ya. Doa Ki, doa. Itu pelajaran hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Muhammad Rifki yang sudah memimpin pembacaan doa. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, puasanya tetap semangat dan murajaah. Ya Bu, makasih.